Tingginya kasus kematian ibu dan bayi menjadi perhatian khusus bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kasus kematian ibu. Kematian ibu terjadi bukan hanya karena terlambat datang pemeriksaan, tetapi terdapat juga faktor terlambat mendapatkan penanganan. Prevalensi kasus kematian ibu dan bayi di Indonesia meningkat. Sekitar 69.000 atau 2,8% kematian ibu dan anak disebabkan oleh persalinan lama, dan sebagian besarnya karena salah posisi. Halo, hai, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Syafira Salsabila. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil resume saya mata kuliah Fisika Kesehatan yang diampu oleh Bapak Naim Sulaiman, MPD. Yang mana hasil resume ini dikutip dari jurnal yang berjudul Efektivitas Pemberian Perlakuan Posisi Miring Kiri dan Upright Position terhadap Percepatan Kemampuan Persalinan Kelas 1 Fase Akhir pada Ibu Impak. Saya merupakan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pertianak, jurusan Sarjana Terapan Kebidanan. Persalinan dibagi menjadi beberapa fase yang ditandai dengan perubahan pembukaan serviks dan tekanan kontraksi uterus. Pada fase yang pertama atau yang biasa kita sebut sebagai kala 1 sampai fase laten. Pada fase ini pembukaan serviks sebesar 0 sampai 4 cm yang ditandai dengan tekanan kontraksi uterus sebesar 10 sampai 20 mmHg. Tak kontraksi ini jarang terjadi dikarenakan kontraksi lemah. Adapun fase yang kedua yaitu kala 1 sampai fase aktif, yang mana fase ini ditandai dengan pembukaan serviks sebesar 4 sampai 10 cm serta tekanan kontraksi uterus sebesar 40 sampai 50 mmHg. Dan juga kontraksi ini semakin kuat dikarenakan untuk membantu pembukaan serviks. Adapun fase yang ketiga atau yang biasa kita sebut sebagai kala 2 sampai akhir fase aktif, yang mana fase ini memiliki tekanan kontraksi uterus besar 50 sampai 80 mmHg, dan fase ini terjadi setiap 2 sampai 3 menit untuk membantu bayi keluar. Dan adapun fase yang terakhir adalah fase kala 3, yang mana pada fase ini memiliki tekanan kontraksi uterus sebesar 80 sampai 100 mmHg. Dan kontraksi ini merupakan kontraksi yang paling kuat dikarenakan untuk mencegah pendarahan pasca persalinan. Nah, perlu kita ketahui teman-teman bahwasanya dalam fisika kesehatan proses persalinan bisa kita analogikan dalam konsep kecepatan, jarak, dan waktu. Sering kita dengar bahwa rumus dasar fisikanya kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu dan waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Dapat kita analogikan dalam konteks persalinan bahwasanya jarak sama dengan total pembukaan serviks, kecepatan sama dengan kecepatan pembukaan serviks, dan waktu sama dengan waktu yang dibutuhkan sampai dengan pembukaan angka. Nah, dapat kita ketahui rumusnya waktu sama dengan total pembukaan dibagi kecepatan pembukaan. Kecepatan tanpa posisi optimal sama dengan 1 cm per jam, dan dengan posisi miring kecepatan meningkat menjadi 1,5 cm per jam. Total pembukaan yang harus kita capai adalah 10 dikurang 4 cm sama dengan 6 cm. Nah, bisa kita hitung bahwa tanpa posisi miring kiri dengan kecepatan 1 cm per jam, waktu sama dengan 6 cm dibagi 1 cm per jam sama dengan 6 jam. Dan dengan posisi miring kiri kecepatan meningkat 1,5 cm per jam, sehingga waktu sama dengan 6 cm dibagi 1,5 cm per jam sama dengan 4 jam. Hasil menunjukkan posisi miring kiri mempercepat persalinan sekitar 2 jam lebih cepat dibandingkan posisi biasa. Konsep ini sesuai dengan teori fisika kesehatan di mana perubahan posisi dapat mengoptimalkan gaya gravitasi dan tekanan pada serviks dan meningkatkan efisiensi pembukaan serviks. Namun di dalam fisika kesehatan, percepatan tidak hanya melihat total waktu tetapi juga perubahan kecepatan pembukaan serviks per satuan waktu. Di sana disebutkan bahwa kecepatan awal pembukaan tanpa posisi optimal sama dengan 1 cm per jam, kecepatan setelah posisi miring kiri 1,5 cm per jam, total pembukaan serviks yang harus dicapai 6 cm, dan selisih waktu antara kedua posisi sama dengan 2 jam lebih cepat dengan posisi miring kiri. Nah teman-teman, jadi rumus yang kita gunakan adalah percepatan sama dengan perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Kita ketahui bahwa kecepatan awal sama dengan 1 cm per jam dan kecepatan akhir sama dengan 1,5 cm per jam. Dan perubahan waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 2 jam dikarenakan waktu lebih cepat
2 jam. Sehingga dapatlah hasil percepatan sama dengan 1,5 dikurang 1 dibagi 2 sama dengan 0,25 cm per jam kuadrat. Kecepatan pembukaan serviks akibat posisi miring kiri adalah 0,25 cm per jam kuadrat. Artinya setiap jam, laju pembukaan serviks secara berkala adalah sebesar 0,25 cm lebih cepat dibanding sebelumnya. Persalinan adalah perjalanan luar biasa yang membutuhkan keseimbangan antara kekuatan kontraksi, siapan jalan lahir, dan posisi ibu. Dari penelitian yang telah kita bahas, posisi miring kiri terbukti mempercepat proses kelahiran dengan lebih efektif dibandingkan dengan posisi setengah duduk. Bahkan, posisi upright memiliki dampak signifikan terhadap percepatan kelahiran. Dengan memahami bagaimana gravitasi, tekanan uterus, dan posisi tubuh bekerja secara simetris, kita dapat membantu ibu melahirkan dengan lebih aman, lebih cepat, dan lebih nyaman. Jadi, jika ada cara untuk mempercepat proses persalinan yang optimal, mengapa tidak mencobanya? Karena dalam setiap detik perjuangan ada harapan untuk pertemuan pertama kali yang lebih berharga, yaitu momen kelahiran si kecil. Halo everyone, pernahkah kalian bertanya-tanya berapa sih berat badan ideal kalian? Nah, di kesempatan kali ini, mari kita belajar bagaimana cara menghitung indeks massa tubuh atau yang biasa kita sebut IMT adalah perhitungan sederhana yang digunakan untuk mengetahui apakah kita berada dalam kategori berat badan kurang, normal, berlebih, atau obesitas. Rumusnya adalah IMT sama dengan berat badan satuan kilogram dibagi tinggi badan satuan meter pangkat 2. Sebagai contoh, sekarang giliran kalian. Ayo hitung IMT kalian.